warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Telah hadir di tengah kita Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau berkenan hadir untuk menyaksikan press release pengungkapan kasus illegal access, pencurian data aplikasi pada Peduli Lindungi. Tindak pidana illegal access ini atau pencurian data elektronik ini diatur dalam pasal 30 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik. Pelaku yang ditangkap ini memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin yang dapat dipergunakan untuk melakukan perjalanan maupun kunjungan ke tempat-tempat yang mewajibkan menggunakan platform Peduli Lindungi yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah. Modus operandinya adalah pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke tiket. Lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik. Mengapa dia memiliki akses data terhadap NIK dan bisa mengakses tiket? Karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kelurahan di Muara Karang. Dia paham betul bahwa untuk bisa mendapatkan sertifikat vaksin dan bisa dipergunakan dalam Peduli Lindungi disyaratkan dua hal tersebut. Setelah mendapatkan akses ke nomor induk kependudukan, kemudian yang bersangkutan membuat sertifikat vaksin dengan memanfaatkan password dan username tiket yang juga dia ketahui karena dia bekerja di sebuah kelurahan tersebut. Ini singkat ceritanya, teman-teman sekalian. Pelaku ini dua orang berbagi peran. Yang satu sebagai petugas marketing menjual kepada masyarakat melalui akun Facebook dan setelah mendapatkan pesanan pelaku berikutnya membuatkan. Adapun identitas pelaku yang pertama adalah saudara FH, umur 23 tahun, karyawan swasta, pendidikan SLTA. FH ini pemilik akun Facebook dengan nama Tri Putra Heru, memposting kartu vaksin dengan kata-kata atau kalimat
Redbear, Agit Only System Check Web, cair pada grup Facebook dengan nama Official 16 Market Indonesia. Dan setelah dilakukan komunikasi terhadap akun Facebook tersebut, diketahui bahwa akun Facebook tersebut menjual vaksin tanpa harus melakukan vaksinasi dan bisa langsung terkoneksi dengan Peduli Lindungi dengan harga satu kartu atau sertifikat vaksin Rp370.000. Kemudian pelaku kedua dengan inisial HH, ini yang staf pada tata usaha di Kelurahan Kapuk Muara, umur 30 tahun, pendidikan SD. Modus daripada pelaku kedua adalah saudara HH membuat sertifikat vaksin pada sistem Piker BPJS yang terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Kita kalau mau mendapatkan sertifikat vaksin kan setelah kita divaksin, kemudian dilakukan input data secara manual oleh petugas inputor. Lalu kemudian setelah kita mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, nanti akan terbit sertifikat tersebut. Nah, karena dia memiliki akses dan mengetahui username dan password Piker, maka dia bisa menjual sertifikat vaksin tersebut. Saudara-saudara sekalian, akses tersebut didapatkannya melalui pekerjaannya sebagai staf pada tata usaha di Kelurahan Muara Baru. Dari hasil pengakuan sementara bahwa dia sudah menjual sebanyak 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. 2 orang pengguna atau pemesan juga berhasil ditangkap. Yang pertama, saksi atas nama AN, umur 21 tahun, karyawan swasta, tinggal di daerah Pamulang. Dan yang kedua, saudara BI, umur 30 tahun, karyawan swasta, tinggal di daerah Serang Baru, Bekasi Kabupaten. Kedua saksi ini berperan melakukan pembelian sertifikat tanpa divaksin kepada akun Facebook yang saya sebutkan di atas, Tri Putra Heru, dengan harga yang disepakati Rp350.000. Yang satunya dengan harga Rp500.000. Setelah penyidik menanyakan mengapa memesan lewat akun tersebut, dia ingin supaya bebas kemana-mana. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Menteri, bahayanya kalau orang tidak divaksin bisa menggunakan akses Peduli Lindungi tersebut. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebanyak Rp600 juta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta juga melanggar pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi yang satu dia menggunakan dokumen elektronik milik orang lain, yang pasal 30 adalah dengan sengaja tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik yang dapat merugikan orang lain. Ini barangkali rekan-rekan kronologis
singkat, tim penyidik sedang mendalami 93 kartu vaksin yang sudah dapat dipergunakan di aplikasi Peduli Lindungi agar itu bisa kita tarik kembali dan bisa kita aman. Yang kedua, penyidik juga sedang mendalami modus operandi seperti ini bisa saja terjadi di tempat lain. Oleh sebab itu kita benar-benar akan melakukan proses-proses penyisiran, proses-proses penyelidikan agar ini tidak terjadi kembali. Saya kira itu teman-teman sekalian. Mohon izin Pak Menteri, mungkin ada hal yang disampaikan, kami silakan. Terima kasih Pak Kapolda, serta rekan-rekan dari Polda Metro Jaya. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sedikit kenapa Peduli Lindungi ini menjadi salah satu sistem yang penting untuk kita gunakan dalam transisi dari pandemi ke epidemi. Bapak Ibu, kemungkinan besar kita akan hidup dengan virus ini untuk waktu yang cukup lama. Bisa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau banyak juga virus-virus yang terus hidup bersama kita sampai ratusan tahun seperti polio. Nah, untuk bisa hidup dengan virus ini tanpa kita merasa khawatir bahwa kita akan mudah menjadi sakit, perlu adanya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dan kami sudah menyusun penerapan protokol kesehatan di 6 aktivitas utama, yaitu perdagangan, kayak di mall, masuk di pasar gitu. Masuk juga pendidikan, di sekolah-sekolah, transportasi, kalau kita mau terbang, atau mau naik kapal laut, atau mau naik kereta api. Di sisi keagamaan, itu pentingnya banyak acara-acara rutin keagamaan setiap minggu, atau acara besar keagamaan setiap tahun, itu yang selalu menjadi masalah. Ya, acara pariwisata seperti olahraga, konser, makan-makan, itu semuanya nanti akan kita buat aturan protokol kesehatannya supaya teman-teman bisa hidup normal tanpa merasa khawatir akan terkena atau terpapar penyakit. Nah, ini akan kita bangun berbasis teknologi informasi, karena ini akan mengatur perilaku hidup kita sehari-hari. Nah, itu menggunakan Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu punya 3 fungsi besar. Yang pertama, fungsi screening. Jadi kalau kita mau masuk satu aktivitas, mau ke pasar, mau ke masjid, mau ke gereja, mau ke sekolah, mau naik pesawat, itu kan ada screening. Orang yang sudah divaksin, orang yang sudah dites PCR, dia boleh masuk atau tidak. Itu nomor 1 fungsinya. Karena ini akun terkoneksi secara online ke database vaksinasi dan database labnya kita. Screening. Fungsi yang nomor 2, Peduli Lindungi itu bisa melakukan fungsi tracing. Jadi karena setiap kali kita masuk, kita harus tag barcode. Jadi ketahuan kita kemana. Kalau kita masuk mall, kita tag barcode, ketahuan. Kalau kita masuk gereja, kita tag barcode. Kita ke kantor, kita tag barcode. Jadi ketahuan. Tujuannya apa? Kalau 3 hari, 4 hari kemudian kita kena, kita bisa lacak siapa yang kemudian terpapar dari orang ini dalam hitungan seconds. Nggak usah jam atau hari. Kita tahu orang ini pernah ke mall, pernah ke gereja, pernah ke masjid, pernah ke pasar, mesti gini. Kita langsung bisa tahu siapa aja yang ada di sekitarnya mereka pada saat jam tertentu. Itu fungsi kedua dari Peduli Lindungi untuk tracing. Nah, fungsi ketiga adalah fungsi untuk protokol kesehatannya. Ini kasih contohnya sama kalau kita masuk restoran kan ada tempat buat perokok dan tidak perokok. Itu diaturnya seperti itu. Jadi kalau kebetulan, oh ini udah divaksin, duduknya boleh di dalam. Satu meja boleh berempat. Gitu. Oh ini belum divaksin, duduknya mesti di luar. Satu meja berdua. Masuk stadion nonton bola, oh udah divaksin, oh boleh di tribun A. Ini bisa teriak-teriak, nggak pakai masker, boleh makan. Oh belum divaksin, masuk tribun B. Ini duduknya jauh-jauh, mesti pakai masker, nggak dikasih makan. Ya. Itu protokol kesehatannya bisa diatur dalam Peduli Lindungi. Jadi fungsi screening, fungsi tracing, dan fungsi mengatur protokol kesehatan itu ada di Peduli Lindungi. Itu sebabnya ini penting sekali buat kita agar kita kedepannya tetap bisa beraktivitas seperti sekarang, tapi aman secara kesehatan. Nah teman-teman, kenapa saya sedih sekali melihat ini, dan saya terima kasih sekali ke teman-teman di Kapolda buat bisa mengidentifikasi dan juga menyelesaikan masalah ini dengan baik.
karena saya di perbankan lama. Banyak juga fraud seperti ini kejadian di perbankan. Banyak sekali. Bedanya apa perbankan dengan kesehatan? Kalau di perbankan ada orang melakukan fraud atau tindakan kriminal elektronik seperti ini, yang rugi adalah orang yang punya rekening cuma satu orang. Ya kalau dosa, salah, tapi korbannya satu. Kalau ini orang yang harusnya positif, tapi gara-gara ini lolos, dia masuk itu misalnya ke masjid, yang kena bukan hanya satu, yang kena semua orang di masjid. Ya. Jadi kalau di perbankan satu fraud di transaksi elektronik itu kenanya korbannya satu, di sini korbannya itu bisa kita, bisa keluarga kita, bisa tetangga kita, bisa warga satu kota, bisa seluruh Indonesia. Jadi kelipatannya tuh besar sekali. Dan teman-teman tahu kan virus ini replication rate-nya 1:8 tuh. Jadi sehari bisa 8 orang. Besoknya udah 64, besoknya itu udah 512, cepat sekali. Jadi korbannya akan jauh lebih banyak. Dan ini berurusan dengan nyawa. Kalau di perbankan hanya berurusan dengan harta. Itu sebabnya kenapa sekali lagi saya berterima kasih. Saya juga minta teman-teman media membantu kami dan Kapolda Metro Jaya dan Polri khususnya agar kita bisa menyebarkan, luaskan berita ini. Yuk kita kurangi keegoisan kita kurangi keinginan kita untuk mendapatkan untuk sebesar-besarnya, untuk menyelamatkan bukan hanya kita, tapi juga mengamankan keluarga kita, tetangga kita, rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pada yang pertama saya minta 2 orang. Ya, silakan. Nama dan apa yang ingin ditanyakan. Baik Pak, terima kasih. Saya Iwan dari CNN Info TV. Ini terkait dengan keamanan data Pak dari aplikasi Peduli Lindungi, apalagi bagaimana dari Kementerian Kesehatan menjamin dengan keamanan data-data kita yang sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi, apalagi tadi pagi itu ada kabar datanya Pak Presiden Jokowi sendiri itu bocor itu Pak, itu gimana Pak kelanjutannya? Dan itu dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi menunjuk bahwa itu datanya sebenarnya ada di cloud-nya Kementerian Kesehatan, jadi itu tanggung jawabnya di Kementerian Kesehatan. Terima kasih Pak. Jadi memang yang pertama kami sampaikan bahwa tadi malam kami terinfo mengenai masalah ini. Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup. Aplikasi itu sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi kan digunakan untuk mengecek apakah kita sudah divaksin atau sudah dites lab. Yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas. Misalnya check-in di airport, mau check-in ke mall, atau mau masuk ke industri, mau masuk ke kantor. Nah kami mendapat banyak masukan, kalau orang-orang udah datang dia nggak tahu statusnya, begitu datang ditolak